Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan materi model spiral. Dengan anggota kelompok, Dian Pitaloka dengan NIM terakhir 02, lalu ada saya sendiri, Vika Adilat Hari dengan NIM terakhir 019, lalu ada teman saya, Putri Suryanjani dengan NIM terakhir 029. Nah, seperti yang kita tahu, model spiral adalah sebuah metode siklus hidup pengembangan sistem atau yang biasa disebut dengan SDLC yang digunakan untuk mengelola resiko. Model spiral adalah kombinasi dari model air terjun dan model iteratif, dan pertama kali diusulkan oleh Barry Boehm pada tahun 1986. Untuk lebih lanjut, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pengertian dan tahapan model spiral. Model spiral atau metode spiral adalah salah satu model siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau biasanya kita singkat sebagai SDLC yang paling penting, yang menyediakan dukungan untuk penanganan resiko. Dalam referensi diagram, itu terlihat seperti spiral yang banyak loopnya. Kemudian jumlah pasti loop spiral ini tidak diketahui dan dapat bervariasi dari proyek ke proyek. Setiap loop spiral disebut fase dari sebuah proses pengembangan perangkat lunak. Jumlah pasti fase yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk dapat divariasikan oleh manajer proyek tergantung pada resiko proyeknya. Maka dari itu, manajer proyek ini sangat memiliki peran penting untuk mengembangkan suatu produk dengan menggunakan model spiral. Nah, kemudian pengembangan perangkat lunak dengan model spiral ini merupakan proses pengembangan perangkat lunak yang digambarkan dalam sebuah spiral, di mana tiap putarannya itu menggabungkan tahap yang berbeda dalam prosesnya. Perpindahan dari satu spiral ke putaran yang lain. Nah, itu berarti mengulang semua tahapan dari proses pengembangan perangkat lunak. Tiap putaran dalam spiral model mewakili sebuah fase dari proses pengembangan perangkat lunak. Dengan demikian, putaran paling dalam atau terdekat mungkin bersangkutan dengan kelayakan sistem, putaran selanjutnya dengan definisi kebutuhan, putaran selanjutnya dengan perancangan sistem, dan sampai dengan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan model spiral. Nah, model spiral ini terdiri dari 6 tahapan. Di situ diantaranya ada customer communication, planning, analysis risk, engineering, construction and release, customer evaluation. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara satu persatu. Baik, yang pertama ada tahap customer communication. Di tahap ini, kegiatan yang diperlukan untuk menjalin komunikasi yang baik antar pengguna atau konsumen dan pengembang, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan yang terakhir. Kemudian, tahap kedua yaitu planning. Informasi yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak, termasuk sumber daya dan waktu pemrosesan yang diproyeksikan harus ditentukan melalui upaya perencanaan ini. Kemudian tahap yang ketiga ada analisis risk. Di tahap ini, resiko manajerial dan teknis dievaluasi menggunakan proses analisis resiko. Langkah ini biasanya nggak ada di model lain, kemungkinan cuma ada di model spiral. Kemudian di tahap yang keempat ada engineering, yaitu membangun satu atau lebih representasi teknologi dari tindakan yang terkait dengan aplikasi. Kemudian di tahap yang kelima ada construction dan release, yaitu pelatihan dan dokumentasi perangkat lunak, serta proses lain yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak, pengujian, penginstalan, dan dukungan pengguna atau pelanggan. Kemudian di tahap terakhir ada customer evaluation, yaitu aktivitas yang diperlukan untuk mendapatkan umpan balik pengguna atau pelanggan dalam menanggapi evaluasi representasi perangkat lunak mereka pada tahap rekayasa serta implementasi selama instalasi perangkat lunak pada tahap pembuatan atau rilis, atau tadi kita sebutnya construction dan release. Contoh penerapan model spiral. Yang pertama ada Microsoft. Microsoft telah menggunakan model spiral dalam pengembangan berbagai produk perangkat lunaknya, terutama untuk proyek-proyek besar dan kompleks yang memerlukan manajemen risiko yang baik dan adaptabilitas terhadap perubahan. Windows Operating System, Microsoft Azure, Azure Cloud Service, dan Microsoft Dynamics adalah contoh proyek yang dilakukan Microsoft menggunakan model spiral. Selanjutnya adalah Game Card. Perangkat lunak Game Card adalah alat yang digunakan untuk memanajemen proyek yang memvisualkan jadwal proyek, tugas, dan milestone dalam bentuk diagram horizontal. Game Card dibuat menggunakan metode spiral untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan perangkat lunak untuk beradaptasi dengan kebutuhan pengguna dan perubahan proyek. Selanjutnya adalah pengembangan game. Jadi pengembangan game adalah salah satu industri lain yang menggunakan metode spiral untuk mengembangkan game. Karena industri game sangat bergantung pada versi awal, sehingga model spiral adalah pilihan yang tepat. Dengan model spiral, industri game
dapat memperoleh umpan balik dari pelanggannya dengan cepat dan dapat mengembangkan tim sesuai kenyamanan mereka. Selanjutnya NASA. NASA menggunakan model spiral untuk memitigasi dan memitigasi resiko dari awal proses fase pengembangan seperti untuk mengelola resiko program pesawat ulang-alik. Yang terakhir adalah sistem bank. Sistem bank juga sering mengembangkan sistem perbankan online yang memerlukan protokol keamanan yang tinggi dan harus bisa menyesuaikan dengan regulasi yang sering berubah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi model spiral yang tepat digunakan serta kelebihan dan kekurangan dari model spiral. Yang pertama itu kondisi model spiral yang tepat digunakan dalam kondisi apa saja. Yang pertama yaitu proyek dengan risiko yang tinggi. Maksudnya di sini, jika proyek memiliki banyak ketidakpastian atau risiko teknis yang signifikan, model spiral membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko sejak awal. Kemudian yang kedua yaitu proyek kompleks dan proyek yang besar. Proyek kompleks dan besar ini maksudnya untuk proyek yang model spiral memungkinkan pembagian proyek menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan lebih dapat dikelola. Kemudian, kebutuhan yang tidak jelas atau berubah-ubah. Jika kebutuhan proyek tidak sepenuhnya dipahami, cenderung berubah seiring waktu, model spiral ini menawarkan fleksibilitas untuk menyesuaikan kebutuhan selama proses pengembangan suatu perangkat. Kemudian, pengembangan prototipe. Ketika diperlukan untuk membangun sebuah prototipe sebagai bukti konsep atau untuk mengevaluasi ide-ide, model spiral ini memungkinkan pengembangan perangkat lunak prototipe pada tahap awal. Kemudian yang terakhir, kondisi model spiral ini tepat digunakan untuk sebuah proyek dengan pengembangan inovatif atau teknologi baru. Maksudnya di sini, dalam proyek yang lebih melibatkan teknologi baru atau inovasi di mana banyak yang belum pasti atau lebih pernah dilakukan sebelumnya. Model spiral ini membantu dalam eksplorasi dan pengujian sebagai pendekatan. Literasi awal dapat difokuskan pada penelitian dan pengembangan teknologi. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dari model spiral. Setiap model tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan dari model spiral. Yang pertama di sini kelebihan dari model spiral ini. Yang pertama itu cocok untuk proyek besar dan misi kritikal. Seperti yang telah dijelaskan tadi, pada bagian kondisi apa saja model spiral ini tepat digunakan. Kemudian model ini dapat langsung disesuaikan agar perangkat lunak berjalan lancar di komputer dengan produksi dimulai di awal siklus hidup. Kemudian yang ketiga itu lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Contohnya itu seperti pada siakat sistem akademik, bisa di sekolah atau di universitas. Keempat di sini, pengembangan dan pemakaian dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap resiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses dijalankan. Yang kelima itu menggunakan prototipe untuk mengurangi resiko di setiap tahap evaluasi produk seperti pada kondisi penggunaan yang besar. Kemudian tetap mengikuti langkah-langkah siklus hidup di klasik dalam kerangka kerja interaktif. Yang terakhir kelebihannya itu mempertimbangkan resiko teknis sejak awal untuk mengurangi masalah serius. Kemudian untuk kekurangan dari model spiral ini, yang pertama itu analisis resiko membutuhkan keahlian yang spesifik karena biasanya model spiral ini digunakan pada proyek yang besar. Kemudian yang kedua, keberhasilan proyek tergantung pada tahap analisis risiko yang dijalankan. Yang ketiga, tidak bekerja dengan baik untuk proyek-proyek yang lebih kecil sehingga model spiral ini lebih diutamakan pada proyek-proyek yang lebih besar. Kemudian, sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. Kemudian, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur.
Yang terakhir, kekurangannya itu butuh waktu yang lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah model spiral adalah metodologi pengembangan perangkat lunak fleksibel dan adaptif. Ideal untuk perangkat besar dan kompleks dengan resiko tinggi. Diperkenalkan oleh Beribem pada tahun 1986, model ini menggabungkan elemen interaktif dan instrumental dengan fokus pada manajemen risiko. Setiap interaktif mencakup tahapan seperti komunikasi dengan pelanggan, perencanaan, analisis risiko, engineering, konstruksi dan rilis, serta evaluasi dan pelanggan, kemungkinan penyesuaian dan umpan balik kontinu. Contoh penerapannya meliputi proyek Microsoft, Game Card, industri game, proyek NASA, dan sistem perbankan online. Model ini cocok untuk proyek berisiko tinggi, besar, kebutuhan yang berubah, prototipe, dan teknologi baru. Kelebihannya termasuk kemampuan mengelola proyek besar dan kritis, penyesuaian langsung, dukungan untuk sistem berskala besar, dan pengurangan risiko untuk prototipe. Kekurangannya adalah kebutuhan keahlian khusus dalam analisis risiko dan kurang efektif untuk proyek kecil. Baik, itu tadi materi model spiral dari kami. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.